Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Winsan. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini kelanjutan video yang kemarin. Ini untuk kulkas sub satu pintu yang tidak dingin, dan ini udah pernah dikerjakan tahun 2019 dan kembali tidak dingin. Oke, untuk cara pemelasingan masalah kulkas, kita menggunakan metil ya, cairan metil untuk membersihkan di bagian evaporator, atau tanpa menggunakan metil juga boleh, intinya di bagian evaporator itu bersih teman-teman. Jadi yang pertama yang kita harus lepas itu di bagian pipa yang menuju ke evaporator. Nah ini kita lepas ya, atau kita potong, kemudian kita buka tutup seperti ini. Olinya banyak banget. Nah kemudian kita akan coba melakukan pengisian metil teman-teman ya. Jadi kita menggunakan metil. Nah sebenarnya ini nggak perlu kita potong terlebih dahulu ya. Sekarang ini kita pakai ini aja, pakai selang. Oke, kita pakai selang seperti ini. Nah seperti ini ya, kita tinggikan, kemudian ini kita tekuk kembali. Kemudian ini kita potong. Nah ini kan keluar ya. Jadi ini kita pakai metil. Betul dulu. Nih, kita siapkan metil sebanyak-banyak mungkin, boleh. Tuh ya. Jadi ya nggak perlu banyak-banyak banget lah, intinya nih bagus. R11 ada teman-teman ya, jadi R11 udah saya beli. Sebenarnya cairannya kalau menurut saya itu R11 itu ada perbedaan ya, kalau yang saya tahu dulu. Jadi R11 sama aja kayak cairan metil kayak gini, cuman kalau setahu saya dulu itu agak kental sedikit. Tapi kalau sekarang malah kayak metil, bener-bener metil. Cuman untuk pembersihan sih kalau menurut saya lebih bersih metil. Itu sih menurut saya teman-teman. Tapi kalau untuk apa namanya, kalau untuk biaya, kalau metil kan satu ini bisa 11 atau 12.000 atau sampai 15.000 ya satu botol. Cuman kalau pakai R11 ya, kalau pakai R11 itu sekitar 9 kilo 200 berapa itu, 290-an lah kayak itu. Nah, 290 udah lebih banyak lah kayak gitu teman-teman, dibanding dengan metil. Tapi untuk pembersihan saya lebih cenderung ke metil ini sih. Oke, ini kita coba masukkan ya. Ini kan masih banyak gelembung. Langsung aja kita matikan seperti ini. Nanti metil akan terhisap. Nah ini udah mulai terhisap tuh ya. Nah, ini kita tuangin aja secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak juga ya. Banyak ya nggak masalah, cuman habisnya nanti banyak banget. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini itu aja udah keluar. Kita tambahkan lagi.
Nah, oli ini dia akan masuk ke bagian pipa kapiler menuju ke evaporator, sekaligus kita membersihkan kotoran di bagian pipa kapiler. Nah, belajarnya lewat sini aja, lewat YouTube aja. Kursus mahal ya. Nggak tahu, saya budget kursus itu berapa, nggak tahu. Oke, di tempat-tempat lain ada mungkin. Oke, seperti ini. Ini udah banyak ya. Lumayan masuknya banyak banget. Nah, kita masukin lagi dikit. Oke, udah cukup. Ini tinggal ngabisin satu kali ini. Nanti kita lihat di bagian evaporator ya. Nih, tadinya mau live nih, cuman jaringan error, nyedat. Oke, udah cukup ya. Udah cukup. Kemudian kita tutup. Sekarang kita lihat di bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator ini terdengar suara gemericik ya. Udah pasti suara gemericik, yaitu suara metil yang udah masuk ke bagian evaporator ini, teman-teman. Sekarang kita akan coba nyalakan. Ini kita lepas ya. Oke, kita lepas. Ini juga boleh kita lepas juga. Sekarang kita akan coba nyalakan. Oke, sudah nyala. Nah, ini udah mulai keluar nih, teman-teman ya. Tuh. Tuh. Tuh, banyak banget ya. Dia langsung keluar beserta metil dan juga olinya nih, teman-teman. Ini banyak banget. Tuh. Wah, nih. Oh. Jadi lebih apa ya? Lebih simpel, lebih bersih juga, lebih cepat. Oke ya, jadi saya mau flashing dulu karena nggak tahu ya berapa lama kita flashing. Jadi ya kita jeda aja sampai bersih biar durasinya nggak terlalu panjang juga, teman-teman ya. Nanti setelah flashing selanjutnya nanti kalian bisa saya record kembali. Oke, jadi ini udah bersih, teman-teman, untuk di bagian evaporator. Nah, udah nggak ada yang keluar ya. Nah, selanjutnya ini kita matikan atau kita potong di bagian filter, kemudian di bagian pipa kondensor. Yang ini kalian bisa potong, kita masukkan metil ya. Nah, karena di sini kita mau pasang kondensor eksternal supaya nanti nggak terjadi korosi lagi. Jadi ini kita ganti dengan kondensor. Jadi nggak perlu kita flashing kondensor yang bagian dalam karena mau diganti dengan kondensor luar. Nah, jadi tinggal kita potong, kita ganti filternya, kemudian
kita pasang untuk kondensornya teman-teman. Oke, untuk pemasangan kondensor ini udah selesai ya. Perhatikan untuk pengelasan jangan sampai ada yang bocor. Nah tuh. Oke, selanjutnya kita pasang filter, ganti filter, baru kita pemakuman dan pengisian freon, dan selanjutnya teman-teman ya. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa untuk kulkas sub 1 pintu ini. Oke teman-teman, jadi ini udah saya ganti untuk filter ya. Untuk filter udah ganti, kemudian udah saya vakum dan isi freon. Dan ini saya isi freon di sekitar berapa ini, enggak sampai di 5 psi ya. Tadinya saya isi di 10 psi. Ini kenapa bisa turun, karena di bagian evaporator ataupun di bagian freezer ini biasanya udah dingin teman-teman. Oke, pastikan untuk flashing semuanya jalur udah bersih, semuanya total udah bersih, karena kalau nggak bersih nanti terjadi kebuntuan freon teman-teman. Nanti yang disalahkan malah jenis freonnya. Ini saya menggunakan jenis freon apa ini, jenis freon pagar 1 yang katanya sering buntu atau yang bermasalah ya. Dan buktinya ini nggak ada masalah, udah 2 kali. Kemudian berapa freezer box juga udah saya isi, itu juga saya isi pakai pagar 1 ya, intinya sama aja lah. Oke, sekarang kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Nah ini nih teman-teman, udah berembun seperti ini. Ini udah mulai ke bawah tuh. Ini tinggal kita kita tambahkan lagi untuk freonnya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ingin membeli produk ataupun spare part ya, nanti kalian tinggal cek di keranjang ya, di sebelah kiri ya. Itu sudah ada fitur-fitur yang disediakan oleh YouTube teman-teman. Itu sudah dipermudah. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.